Keluarkah PPT-nya? Sudah, Bu. Suara saya jelas nggak? Soalnya hujannya deras sekali ini. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Kayaknya kalau kalian kan hujan deras-derasnya ini lagi. Oke, minggu depan kita kuis. Jadi hampir yang semua ngambil mata kuliah saya rata-rata kuis minggu depan. Bahannya sampai yang hari ini, kalau integer programming, rekaman saya ngajar IP ini hampir ada tiap semester ya. Jadi kalau misalnya tertinggal, coba dilihat-lihat lagi. Hampir tiap semester ada IP, jadi ngulang-ngulang terus saya ini sebenarnya. Bahan-bahannya juga banyak, carilah teman-teman atau kakak tingkat nyimpen file. Kurang lebih seperti itulah ujiannya. Hari ini akan belajar tentang transformasi menggunakan variabel 01, ekspresi logika transformasi, transformasi non-biner ke variabel 01, jadi non-biner nanti ke biner, piecewise linear function, fungsi linear yang terpotong, fungsi polinomial 01 sama kendala non-simultan. Using transformasi menggunakan variabel 01. Jadi bab ini kita akan menggunakan penggunaan simple sederhana dari variabel 01 yang menyatakan yes no atau on off, keputusan ya tidak atau buka tutup gitu ya, on off. Variabel 01 itu tidak selamanya langsung bisa dipakai ke dalam model integer programming atau dalam bentuk model nyata. Jadi kita harus mengkonsiderasi, jadi memperhatikan seperti ini, pakai ekspresi logika. Kalau pasti udah pernah semua lihat logika, baik di metode diskrit maupun di mata kuliah logika matematika. Variabel non-biner, nanti ada yang diskrit, ada yang integer, piecewise linear function, bisa arbitrary, concave, atau economic of scale. Fungsi dengan produk variabel 01, fungsi dengan produk biner dan variabel continue, bundle pricing problem. Bundle pricing problem itu banyak juga mahasiswa bimbingan Fitri yang sudah bahas tentang bundle pricing problem. Bundling, paketan ya namanya. Contohnya KFC, beli paket makanan KFC dengan minum, beli ayam aja dengan minum saja, dibandingkan dengan satu paket ayam plus minuman pasti akan lebih murah yang bundling. Itu contoh bundling ya. Paket kuota dengan telepon, satu paket, dibandingkan beli sendiri-sendiri terpisah. Kemudian yang keenam, kendala non-simultan. Pakai either or, if then, P out of M, sama negasi. Tabel kebenaran, masih ingat, di recall kembali yang lupa pakai operasi boolean, ada konjungsi, conjunction, konjungsi itu dan ya kan, A dan B lambangnya seperti ini, konjungsi, disjungsi, A atau B, A gabung B, ini irisan ya, ini union kan. Simple implication itu implikasi kita suka bilang kan. Jika A maka B atau A tanda panah B. Double implication ada yang menyebutnya biimplikasi, is okay sama aja. A jika dan hanya jika B. A sama dengan B lambangnya di sini. Ada yang buat ini. Negation, negasi bukan A, pakai negasi A. Ya, itu simpel semua tentang operasi boolean. Ini tabel kebenarannya, masih ingat nggak statementnya kalau ada 4 pernyataan? Jadi kalau true itu bernilai 1, kita buat seperti itu, dilambangkan dengan biner. Kalau false dia 0. Benar itu 1, salah dia 0. Jadi true, true, false, false, true, false, atau benar-benar, salah-salah, benar, salah, benar, salah. Jadi kalau dilambangkan dalam biner berarti 1100, 1010. Itu ya. Jadi A dan B. Masih ingat nggak? Ini tadi kan conjunction. Conjunction, jadi orang beda-beda hafalan ya. Kalau saya terserah ngafalnya gimana. Kalau conjunction saya ngafalnya true, true, true. Yang lainnya false. Jadi kalau ini true, true, true. Berarti yang lain kalau TF, FT, FF berarti semuanya bernilai F. Ya. Kalau disjunction, apa? FFF ya. Salah, salah, salah. Salah, salah, salah.
ya kan? Yang lainnya kalau nggak FF itu berarti semuanya true. True, 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 F true, false true, true. Ada yang hafalnya dua-duanya benar, maka dia benar. Boleh juga lah. Kalau yang lupa saya buat gini aja nah ya. Nah, lawannya ya, lebihnya. Kalau implikasi, jika maka, jika A maka B, apa? Apa jika A maka B? Bocor ya suaranya. True, false, false. Benar, salah, dia akan salah. Itu kalau implikasi. True, false, dia false. Yang lainnya true semua. Kalau lebih implikasi, TFT. Yang sama bernilai true. yang sama bernilai true. Jadi true, 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 false, false, true, gitu ya. Nggak harus seperti ini ya. Cara ingatnya terserah yang mana kamu lebih gampang. Jadi kalau benar, dia benar, maka benar. F dengan F juga true, bukan FFF ya. FF true, yang lainnya false. Kalau negasi lawannya lah. Kalau negasi A berarti F, F, TT. Kalau negasi B apa? Kalau negasi B berarti FTFT. FT, FT, oke. Jadi setiap statement ini punya dua possible value, nilai yang memungkinkan true atau false ya kan. Jadi ini dari buat ya seperti ini. Conjunction, disjunction, implikasi, diimplikasi sama negasi. Logika dasar atau operasi logika dasar pada variabelnya. Jadi kita menggunakan project selection problem, persoalan pemilihan project. Di bab 2 udah ada diceritakan mau beli saham yang mana, project mana yang akan dipilih. Nah, itu semua menggunakan operasi logika pada variabel 01. Jadi misalnya kita akan memilih subset himpunan bagian dari N project. Ada N project yang kita pilih sedemikian hingga dapat memaksimumkan total present value, dapat memaksimalkan total nilai keuntungan, dan memenuhi limit budget anggaran, dan memenuhi anggaran yang terbatas. Jadi kita formulasikan kalau YJ sama dengan 1, artinya project J is selected, project J dipilih. Kalau YJ bernilai 0, artinya lainnya. Nah, cara mentranslate-nya, menerjemahkan ke dalam ekspresi logika, kita punya statement A dengan statement B. Project A is selected, project A dipilih, maka YA sama dengan 1. Atau jika tidak dipilih, berarti YA-nya 0. Gitu ya. Project B dipilih, maka YB-nya 1. Jika tidak dipilih, YB-nya 0. Jadi kita dari kemarin kan selalu bicara tentang MIP model, Mixed Integer Programming Model. Jadi kalau kita mau mendapatkan model MIP yang benar, jadi keep in mind, ingetin, only linear equation or inequalities are allowed. Jadi hanya persamaan atau pertidaksamaan linear yang dibolehkan. Jika lebih dari satu kendala linear dibutuhkan, maka dia harus simultan. Dia harus benar-benar ada keterhubungan antara kendalanya. Dan yang ketiga, only true value, hanya nilai yang benar. Ya kan? Yang menjadi perhatian pada waktu logical output, pada waktu hasilnya. Jadi final value must be 1. Nilai akhirnya harus 1, itu yang diambil nilai kebenarannya. Untuk memodelkan model MIP, jadi only linear equation or inequalities sama harus must be satisfied simultaneously. Dan terakhir hanya nilai yang benar yang diperhatikan. Conjunction A dan B. A and B or A conjunction B. Jadi konjungsi dua pernyataan A dan B itu mengimplikasikan bahwa project A dan B dipilih. Kan A dan B, berarti dua-duanya dipilih. Jadi kalau kita lambangkan dalam bentuk penyusunan kendala, jadi kita buat YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 1 karena dua-duanya dipilih.
Bukan YA sama dengan 0 dan YB sama dengan 0, atau YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 0. Tidak. Ya, dua persamaan ini sudah simultan. Ini mempengaruhi asumsi simultan. Ya benar, karena ada keterkaitan. YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 1. Oke, jelaskah? Jadi, kalau kita mau pakai ini, only true, hanya bernilai benar, jadi YA kan 1, YB 1. Jadi nulisnya gimana? YA tambah YB sama dengan 2. Boleh ini dan boleh ini, sama. Kenapa sama dengan 2? Ya ini, YA-nya 1, YB-nya 1. 1 plus 1 equals 2. Seperti itu. Oke ya? Paham kan? Paham, Bu. Kalau dua-duanya ya, namanya dua-duanya. Jadi salah satu aja nggak boleh, harus barengan dua-duanya. Sekarang kita ke disjunction, A atau B. Namanya atau. Kalau ada A ya B. Jadi relasi disjungsi dari dua pernyataan A atau B mengimplikasikan bahwa A atau B atau keduanya adalah benar. Ya kan? Atau itu gitu kan? Kalau tidak A, berarti B atau kedua-duanya. Atau dengan kata lain, at least one. Paling sedikit, satu proyek A atau B harus dipilih. Paling dikit. Jadi kalau paling dikit nulisnya gini. YA tambah YB lebih besar sama dengan 1. Berarti dia minimum harus ada 1. Jadi boleh nggak lebih dari 1? Boleh. Boleh nggak sama dengan 1? Boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 1. Ya, ini saya lainkan biar ingat. Jadi paling sedikit ada satu proyek A dan B, A atau B yang dipilih. Berarti YA tambah YB lebih besar sama dengan 1. Kalau tadi dua-dua proyek dipilih, berarti YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 1. Atau buatnya YA tambah YB sama dengan 2. Kemudian ada 3 kemungkinan ya tadi kan. Tadi katanya YA tambah YB besar sama dengan 1. Ada 3 kemungkinan. Proyek A dipilih, tapi proyek B tidak dipilih. Berarti YA-nya 1, YB-nya 0. Proyek B yang dipilih, tetapi proyek A tidak. Berarti YA-nya 0, YB-nya 1. Dua-duanya dipilih, YA 1 dan YB 1. Ya, jadi kalau case 1 dengan 2 ini artinya apa? Kan YA-nya 1, YB-nya 0. YA-nya 0, YB-nya 1. Jadi ini bisa kita buat dari YA tambah YB sama dengan 1. Kalau yang ini kita bisa buat YA tambah YB sama dengan 2. Betul kan? Jadi kalau untuk memenuhinya, ini ya, YA tambah YB 2. Jadi untuk memenuhinya kita penuh ini. YA tambah YB lebih besar sama dengan 1. Ya. Simple implication, if A then B, jika A maka B. Jika pernyataan A, maka pernyataan B. Atau kalau buku-buku teks Inggris dia bisa bilang kayak gini, pernyataan A mengimplikasikan pernyataan B, itu sama, jika maka. Yang berarti bahwa jika pernyataan A benar, maka pernyataan B juga harus benar. Kalau A salah, bagaimana dengan B? Bisa benar, bisa salah. Jika A, maka B. Jadi kalau jika A benar, berarti B juga benar. Benar nggak? Nggak bisa saya balik ya. Jika B benar, kalau nggak jika A salah nih. Jika A salah, B belum tentu benar atau salah. Dengan mensubstitusi pernyataan A ke project A, pernyataan B ke project B, kita punya gini nih. Project A dipilih, berarti YA-nya 1. Project B dipilih, YB-nya 1. Kalau A tidak dipilih, dan B-nya dipilih, YA-nya 0, YB-nya 1. A tidak dipilih dan B tidak dipilih. YA 0, YB 0. Kelihatan semua di sini. Ini 1 kecil sama dengan 1. 0 dengan 1. 0 kecil sama dengan 1. 0 dengan 0. Jadi kita bisa buat YA kecil sama dengan YB. Jadi saya singkatkan dulu. Kalau conjunction, berarti YA tambah YB sama dengan 2. Kalau disjunction, YA tambah YB besar sama dengan 1. Kalau implication,
atau simple implication YA kecil sama dengan YB. Jadi kalau ada kasus nyata, kalau saya memilih project A, maka project B juga harus dipilih. Artinya kita pakai implication. YA kecil sama dengan YB. Paling tidak harus ada satu project nih antara A dan B yang harus dipilih. Berarti YA tambah YB besar sama dengan 1. Dua-dua project harus dipilih. YA tambah YB sama dengan 2. Bagaimana kalau 5 project, Bu? Ya udah YA tambah YB tambah YC sampai ke YE misalnya gitu. Atau Y1 sampai Y5. Oke, negasi. Ya, not A, ya kan? Lambangnya gini, negasi. Jadi kebalikan. Dari true jadi false, false jadi true. Ya kan? Kalau YA-nya 1, berarti negasi dari YA-nya 0. YA-nya 0, berarti negasi YA-nya 1. Relasi between hubungan antara either or dan if then statement. Hubungan antara pernyataan either atau or dengan if then. Jika ada relasi penting antara either or, if then, dan not A, maka ada pernyataan ini. Jika A, maka B. Jadi ini boleh dibuat ya. Oke. Kalau kemarin kan ada yang sampai apa? Ada premis lah, ya kan? Ada tautologi, ada kontradiksi. Nah, itulah. Ini tabelnya coba. Jika A, maka B. Jadi ini kan 1-1, true, false, true, false, ya kan? 1100, 10, 10. Jika A, maka B. Apa tadi? True, false, ya kan? Berarti 1, 0, ini 0. Yang lainnya 1 semua. Negasi A berarti 0. Negasi A, 0. Sorry, negasi 1, 0. Negasi 1 juga 0. Yang 0 ini jadi 1. Negasi A, irisan B. Ini namanya apa? Konjungsi, disjungsi? Apa ini? Konjungsi. Konjungsi tadi. Apa konjungsi tadi? Hafalan konjungsi apa? True false jadi false, Bu. True false. Benar, salah, ya kan? Konjungsi itu yang ini ya. Benar. Ada nggak benar salah? Nggak ada? Ada nggak? Oh, sorry. Ini benar ini ya. Sorry. Ini diganti ya. Dia salah ngetik ya. Negasi A gabung B ya. Jadi ini ini kan negasi A gabung B ya. Disjungsi tadi. Nih, nggak lupa lagi. Ingetin lah harusnya. Salah. Jadi 0 ya. Mana 0 nih? 01 berarti 1. 00 berarti 0 ya kan? 11 1. 10 1. Oke, ini perbaiki ya. Nilai ini sama kan dengan nilai ini? Makanya ini bisa dibilang jika A maka B berarti negasi A disjungsi B. Jadi ingat aja kalau dan, ini kalau atau, itu ya, lihat huruf belakangnya M sama U. Ini ekspresi linier untuk relasi boolean, jadi relasi logika sama persamaan atau pertidaksamaan linier. Kalau YC katanya, ini artinya apa? Dan atau? Dan ini atau. Berarti YC itu artinya YA dan YB. Jadi ini semuanya bisa dipakai nih. Terserah. YC sama dengan YA YA irisan YA dan YB. Berarti YC kecil sama dengan YA, YC kecil sama dengan YB. YC besar sama dengan YA tambah YB kurang 1. Kalau atau
YC itu YA atau YB, berarti YC besar sama dengan YA, YC besar sama dengan YB, YC kecil sama dengan YA tambah YB. Ini boleh pakai, ini penting banget ini. Ya. Ini penting tabelnya. Jika project A, maka project C, berarti YA kecil sama dengan YC. Kalau negasi kayak gini kan kita nggak bisa buat di dalam model program linear, model Lindo atau Linggo gitu kan. Jadi YC sama dengan, kalau bukan A berarti 1 min YA, gitu ya. Berarti kalau bukan project A, berarti 1 dikurang project A. Karena kalau di model kita kenal bentuk ini. Kita nulis di model, nggak ada bentuk seperti ini. Oke. Double implication, B conditional. A jika dan hanya jika B. Implikasi ganda, ya kan, diimplikasi berarti A mengimplikasikan B dan B juga mengimplikasikan A. Dengan menerapkan relasi hubungan ini kepada persoalan pemilihan proyek, berarti bahwa proyek A dipilih jika dan hanya jika proyek B dipilih. Jadi ada 2 true case. Ya kan? Kalau proyek A dipilih, berarti YA-nya 1. Dan proyek B dipilih, berarti YB-nya 1. Kalau A tidak dipilih, YA-nya 0 dan B juga tidak dipilih. Jadi YA sama dengan YB. Ya, kalau implikasi. Kalau dia pilih, kita pilih. Kalau enggak. Gitu. Multiple Boolean operation. Banyak ini. Jika ada 2 operasi Boolean yang dibentuk dari 3 bilangan biner, jadi misalnya ini ada 3 nih, YA dan YB gabung YC. Jadi ada 2 step yang dibutuhkan. Yang pertama, bentuk dulu, perform dulu YA irisan YB. Dapatlah hasilnya, katakanlah YD. Nanti hasilnya YD baru gabungkan dengan YC. Ya, jadi kerjain dulu, oke, boleh. Nanti dapatlah hasilnya namanya YD, baru YD union atau YC. Ya, bertahap. Sampai yang ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bab 3 sih, 1, 2, 3 masih oke di IP ya. Nanti mulai habis kuis. Banyak sekali teknik preprocessing, branch and bound. Ada pertanyaan sebelum ke sini? Ini sih saya ngenalin aja, ini banyak di komputasi. Belum, Bu. Oke, transformasi non-biner ya. Non-biner ke variabel 01. Jadi ada transformasi variabel yang integer, variabel yang bulat. Jadi ini contohnya ya. Jadi merepresentasikan variabel integer bulat menggunakan variabel biner. Jadi dia ini ada U. Ada bilangan semacam bilangan U, 10, 100, 1000, 10.000 terus. Ini log 2U. Artinya 2 log U ya. Dapat nih. Kalau K tambah 1. Ini transformasinya aja. Komputasi yang biasa pakai. Kita ya cuma ngenalin ya. Nah, ini yang mau saya kenalin. Transformasi variabel discrete. Saya mau kasih tahu yang mana variabel discrete, yang mana variabel continue. Ketika sebuah variabel discrete terbatas, ya dibatasi hanya 1 nilai dari list yang diberikan, maka variabel discrete itu bisa diekspresikan sebagai himpunan variabel biner. Sebagai contoh, variabel discrete Z. Z ini bisa ngambil dari sini misalnya. 1, 5, 7, 9, 2, 3. Ya kan? Jadi untuk melakukannya, kita misalkan ada variabel baru 01 YI, kita buat YI. Dengan I-nya geraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai 5. Ya kan? Menyatakan pemilihan elemen ke I dari himpunan. Ya kan? Jadi gimana? Z-nya, ini himpunan tujuannya berarti 1, Y1, 5Y2, 7Y3, 9Y4, tambah 23Y5. Kendalanya gimana? Cuma 1 kan katanya. Jadi Y1 tambah Y2 sampai Y5 sama dengan 1. Tepat 1 dia dipilih, bukan paling sedikit 1. Jadi kalau tepat 1, buatlah tandanya sama dengan. Jadi YI bernilai 0 atau 1 untuk semua I. Nah, ini cara penulisan model matematik.
Ya kan? Ketika jumlah kendalanya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sama dengan 1, kita nyebutnya multiple choice constraint. Sama kayak kita ngerjakan soal pilihan ganda. Dari A sampai E, cuma satu jawaban yang benar. Ya, itulah multiple choice constraint. Oke. Transformasi piecewise linear function. Nah, ini sudah sering dioptimasi ada, di kalkulus ada. Ini namanya piecewise linear function, fungsi linear yang terpotong. Dikatakan linear kenapa? Jangan sampai nggak tahu. Sudah belajar prolin, belajar IP. Ini kenapa ya bisa dibilang linear? Masih ingat? Pangkat 1. Apa pangkat 1? Ingat ya, jawaban sidang tidak boleh ngomong. Kenapa linear? Anggaplah saya ini penguji kalian. Kenapa dia dikatakan linear? Pangkat 1, nggak bisa. Jawabnya dengan lengkap. Kenapa? Apa yang membuat pangkat 1? Nanti pangkat 1 banyak nih, ada 10 juga pangkat 1. Sebelum ke situ, definisi fungsi apa? Ada yang ingat definisi fungsi? Jangan jawab fungsi adalah relasi, tidak mau tahu. Fungsi adalah? Ada yang ingat definisi fungsi? Himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada satu anggota pada himpunan B. Ya, sip, itulah definisi fungsi. Jadi sudah lumayan semester atas ya. Jadi jawabnya ya begitulah kalau ditanya waktu sidang jawabnya. Jangan cari persamaan jawabannya. Fungsi relasi apa hubungannya. Terus kenapa dia dikatakan fungsi linear? Kenapa? Tadi kan udah dapat definisi fungsi. Dia dikatakan fungsi linear jika apa? Pangkat tertinggi variabelnya adalah berpangkat 1. Kemudian tidak ada perkalian variabel. Nanti kalau ada X, Y, ini pangkat 1 semua nih. X-nya 1, Y1. Enggak, ini perkalian variabel. Enggak boleh. Tidak ada logaritma, tidak ada eksponensial, gitu ya. Jadi ini contoh transformasi fungsi linear terpotong, piecewise linear function, karena dia dipotong nih. X-nya dipotong-potong, kenapa dipotong? Karena dia punya fungsi yang berbeda. Jadi misalkan kita punya struktur harga, ya kan, dari seorang penjual untuk komoditas tertentu, harganya $10 per unit untuk 100 unit pertama. Jadi kalau beli 100 barang pertama harganya $10. $9 per unit persatuan barang untuk 200 unit kedua. Jadi lihat ini, 100 unit pertama. Jadi dari 0, jadi nggak mungkin negatif ya kan? Kita selalu bicara non negatif. Jadi saya ulang kembali, non negatif artinya bukan positif, tapi 0 atau positif. Jadi 0 sampai 100. Jadi tandanya sama dengan ya, karena 100-nya ikut. 100 unit pertama harganya $10. Berarti 10 kali X. X itu jumlah barangnya, nggak tahu berapa. $9 per unit untuk 200 unit kedua. Berarti dari 100 sampai 200, 300. Ya kan? Harganya 100 ditambah 9X. Kenapa 100 tambah 9X? Karena 100 barang pertama tadi 10 kali 10, 100. Ya kan? Dari 100 sampai 300 harganya 9. Jadi 9 kali berapa jumlah barangnya? $6 per unit untuk 200 unit selanjutnya. Berarti dari 300 sampai 200 sampai 500. Harganya $6. Ini bukan 100 lagi. Ini bukan 100 lagi. Kenapa bukan 100 lagi? Kenapa jadi 1000? Ada yang tahu? Karena dikali 10-nya 100-nya, Bu. Oh, jadi 100 unit pertama tadi harganya 10 kan? Iya, Bu. 1000 ya kan? Ditambah harga selanjutnya 6X. Jadi gini, misal dulu ya. Misal ada 500 unit barang yang akan dibeli. Dan misalkan X menyatakan jumlah unit yang dibeli. Jadi X denote the number of unit purchase, jumlah barang yang dibeli X. Fx itu menyatakan total biaya yang berhubungan dengan pembelian X unit.
Jadi kalau untuk menyatakannya dalam cost function, fungsi harga fx, jadi kita nulisnya dalam bentuk ekspresi matematika fx. Jadi untuk interval 0 sampai 100 berarti 10x, kan harganya 10. Berarti 10 kali berapa jumlah barangnya. Untuk interval 100 sampai 300, kita pakai apa? Lihat nih. 100 barang pertama itu $10 kan? Jadi 10 kali 100. Oke. 10 $ kali 100 barang pertama. Benar kan? Terus harga selanjutnya $9 ya. Dikalikan barang itu tapi dikurangi 100. Jelas nggak? Jadi kalau beli barang 120, berarti 100 barang pertama dihargai $10, 20 unit selanjutnya dihargai $9. Paham? Dapat 20 dari mana? 120 dikurang 100. Jadi 10 kali 100 itu 1000 ya. 9 kali X, 9 kali 100, 1000 kurang 900, 100 tambah 9X. Inilah dapat ini. Oke. Selanjutnya interval 300 sampai 500. Ini 10 barang pertama harganya 100. 100 barang pertama harganya 10. Benar? 200 selanjutnya harganya $9. Harga selanjutnya 6 kan? Jumlah barang dikurangi 100 dikurangi 200. Jadi kalau ini diuraikan jadi 1000, 1800, 6X, 600, 1200. Jadi berapa? 2800 dikurang 1800. 1000 ya. Plus 6X. Nah, itulah dapatnya di sini. Mau tulis yang kayak gini boleh enggak, Bu? Yang kayak gini ya boleh. Kalau tapi ya pusing kan, jarang kita ngelihat tidak sederhana. Biasanya kan kalau kita matematik selalu diselesaikan dalam bentuk paling sederhana. Nah ini. Ini satu set namanya piecewise linear function. Oke? Paham yang ini? Fungsi linear terpotong. Oke. Terus transformasi dengan fungsi polinomial 01. Jadi kita punya fungsi kuadratik ya. Kalau kuadrat berarti pangkat tertingginya 2. Dan variabelnya harus 0 atau 1. Jadi F ini saya buat polinomial karena banyak ya. Y1, Y2 sampai Yn. Ini fungsinya. Sigma J, YJ kuadrat tambah sigma YI kali YK. Jadi I-nya nggak boleh sama dengan K. Artinya nanti kalau Y1 nggak boleh Y1, Y1. Y1, Y2. Nggak boleh Y2, Y2. Y2, Y3, Y2, Y4 gitu. Secara langsung, YJ kuadrat itu dapat diganti dengan YJ. Tanpa mempengaruhi nilai dari fungsi. Dan juga variabel nilai baru, variabel baru YJK, itu perlu dipindahkan, diganti, di-replace dengan perkalian YJ, YK. Jadi, YJK itu bisa dibilang YJ kali YK. Paham ya? Jadi saya kasih contoh, misal kita punya 2 kendala linier yang akan ditambahkan untuk memberikan batas bawah dan batas atas dari YJ tambah YK. Jadi kayak gini. YJK, ini kan batas bawahnya ya. Yang ini lower bound, jadi ya namanya batas bawah. Yang ini upper bound, batas atasnya. Variabelnya ada apa aja? Ada YJ, ada YK, ada YJK. Nilainya kalau gini, kalau tidak 0 artinya 1. Ini harus dikasih tahu. Jadi orang tahu nilainya mau biner, integer, apa gimana. Nah, contoh. Misalkan ada persoalan pemrograman polinomial 01. Maksimumkan seperti ini. Ini bukan linear programming. Bukan MIP juga. Karena kelihatan pangkat 2-nya kan sudah. Tidak bisa kita katakan linear. Tadi udah didefinisikan apa itu linear. Ini ada pangkat 2, ada pangkat 2. Terus ada perkalian variabel lagi. Y1 kali Y2 kali Y3 kuadrat. Ada Y1 kali Y3. Ini bisa kita buat jadi polinomial 01. Prosedur konversinya sebagai berikut. Drop semua eksponen positif dari persoalan. Oke.
Jadi Y pangkat N kita misalkan Y aja. Untuk sebarang biner Y. Dan N-nya harus positif, besar dari 0. Kita dapat mendrop, drop itu apa ya? Membuang semua eksponen atau pangkat yang positif. Yang kedua, replace, ganti tempatnya, each product term, setiap suku perkalian dengan variabel biner yang baru. Jadi contoh, Y1, 2, 3, itu artinya menyatakan Y1 kali Y2 kali Y3. Kalau seperti ini, terlihat perkalian variabel nih. Y1 kali Y2 kali Y3. Kalau ada perkalian variabel seperti ini, namanya bukan linear lagi. Karena bukan linear, maka kita gantinya jadi Y1, 2, 3. Terus Y1, 2. Sering Ibu, sudah 4 kali hari ini. Y1, 2. Berarti Y1 kali Y2. Ya, biar tidak terlihat adanya perkalian variabel. Jadi mending ditulis Y1, 2. Y2 kali Y3, mending ditulis Y2, 3. Y1 kali Y3 ditulis Y1, 3. Paham nggak? Jadi kalau saya bilang Y4 kali Y5 ditulis berapa? Y45, Bu. Y45. Ya, gitu ya. Y1 kali Y2 kali Y4 jadinya? Y145. 124 ya. 124. Jadi untuk memastikan bahwa variabel baru itu benar berhubungan dengan variabel aslinya, kita harus menambahkan pasangan pertidaksamaan linear pada setiap variabel barunya. Nih, ini contohnya nih. Oke, ini satu hubungan nih. Jadi ini kalau diganti apa jadinya? Saya salin ke sana aja ya. Ini ya, saya tulis ulang. Tadi itu max 2Y1, Y2, Y3 kuadrat plus Y1 kuadrat Y2. Nah, drop all positive coefficient. Yang pangkatnya positif buang aja semua, nggak usah diperhatiin. Jadi tinggal, ini hilang kan? Namanya drop kan hilang. Jadi tinggal apa? 2Y1, Y2, Y3. Ini kan tadi udah diringkas, jadi boleh 2 Y1, 2, 3. Gitu kan? Pangkatnya 2 dibuang, jadi Y1 kali Y2 ditulis apa? Y1, 2. Ini. Pahamkah? Terus tadi katanya subjek 2 di soal tadi 12Y1, 7Y2 kuadrat Y3, 3Y1 Y3 kecil sama dengan 16. Nah, kelihatan banget kan ini bukan linear, ada kuadrat, ada perkalian. Jadi 12Y1-nya tetap. Ini 12Y1, pangkatnya buang, jadi 7Y2 Y3 berarti 7Y2 3, gitu ya. Min 3 Y1 3 kecil sama dengan 16. Terus kendala 36 sampai 313, lihat apakah sudah semua? Sudah ya, nggak ada lagi kan yang pangkatnya sama perkalian, jadi tulis aja. Nah, ini juga kalau kita dioptimasi, inilah gunanya setiap kali ada pertidaksamaan seperti ini kita pakai nomor. Jadi kalau mau tulis dan 36 sampai 313. Nanti deskripsi juga gitu. Jadi nggak usah tulis lagi. Ini ada berapa baris? 3, 6, 8 baris. Ceplok lagi 8 baris di bawah. Alangkah panjangnya. Tinggal dan 36 sampai 313. Lihat aja. Tadi kan udah di atas sudah disebutkan 36 sampai 313. Oke. Ada pertanyaan nggak yang ini? Polinomial 01-nya. Izin nanya, Bu. Hah? Itu kan kalau pangkatnya 2 itu dicoret kan, Bu. Tapi kalau pangkatnya 3 itu dicoret juga atau? Iya, coret semua drop all positif. Pasti, Bu. Nih, drop all positive exponent from the problem. Gitu ya. Kalau negatif kayak mana? Mungkin nggak?
Kalau negatif gimana? Ada nggak pangkat negatif? Sebelum kamu nanya tadi, Ibu bilang dulu. Kalau negatif katanya kan drop all positif. Ya pangkat N, N-nya besar dari 0. Iyalah kalau N-nya sama dengan 0 kan ya pangkat 0. Ini 1 ya, nggak ada pangkat gitu kan. Kalau selama YN sama dengan Y ya kan, dan N lebih besar dari 0, maka kita bisa mendrop, membuang semua eksponen yang positif. Sekarang kalau dia negatif, apakah mungkin ada di sini negatif? Mana soalnya? Kalau ke sini ada nggak pangkat gitu? Nggak ada, Bu. Iya, nggak pernah ya. Oke, namanya aja polinomial, dia jarang, nggak pernah, bukan jarang, nggak pernah ada bakal di sininya. Oke, ada lagi nggak? Tinggal dikit Ibu. Fungsi transformasi dengan produk biner dan variabel kontinu. Ini tadi yang saya bilang KFC tadi, bundle pricing problem. Ini contoh-contohnya. Banyak sebenarnya yang bisa dibahas. Yang dibahas oleh mahasiswa matematik banyak yang tentang internet pricing, ya kan, pembiayaan internet. Kalau bisa banyak, oke, ini contoh-contohnya ya. Perusahaan software ya memproduksi produk apa sih yang terdiri dari beberapa modul software. Setiap modul terdiri dari feature yang khusus ya. Terus terdiri dari bisa ngolah statistik sampai grafik untuk mengatur manajemen database optimasi. Nah, terus bisa kan Lindo sama Linggo. Kita kan Linggo ini awalnya dulu beli, saya juga beli. Lindo juga ada versi-versinya. Linggo terakhir kita udah banyak crack zaman sekarang gampang. Saya aja dulu dapat 18.0. Lindo itu ada Lindo API, ada Lindo biasa. Ya kan? Misalnya ya, Lindo ini cuma bisa berapa variabel? 256 variabel. Nah, ini gitu dibatasinya. Nanti kalau Lindo API bisa sampai 1000 variabel. Linggo juga gitu. Dari tipe 13.0 sampai selanjutnya gitu. Nanti kalau banyak banget ya kasus kita, nanti dia nggak sanggup, dia bilang limited to berapa hundred variables. Nggak bisa, berarti naik lagi. Sama juga lah, nanti mungkin ada software yang cuma bisa ngitung statistiknya, tapi nggak bisa gambar. Jadi kita harus beli lagi. Terus perusahaan distributor komputer, dia punya komponen seperti komputer dasar, monitor, printer, hard disk, papan memorinya. Ya kan, beli satu paket lebih murah pasti kan dibanding daripada beli sendiri-sendiri. Perusahaan asuransi, ya kan, jadi satu paket dari kendaraan mau rumah ke jiwa, asuransi jiwa. Padahal setiap komponen itu kan punya beberapa pilihan, jadi mau ambil paket atau enggak. Fast food yang tadi saya bilang, ya kan, hamburger, fries, and soft drink. Travel agency, mau beli tiket pesawat, rental mobil sampai sekaligus hotelnya, itu bundling juga contohnya. Ini di contohnya bundle pricing problem. Jadi ini perusahaan komputer ya. Jadi dia ada segmen customer, jadi segmen konsumennya itu macam-macam, ada home, ada rumah, ya kan, ada pemerintah, ada pendidikan, perusahaan kecil, ada perusahaan menengah sama besar. Jadi diharapkan harga ini terjual dalam satuan 10.000. Jadi sebenarnya ini 50.000, 150.000, 80.000, 120.000. Ini harganya. Kalau beli komputer only, dia beda-beda ya. Jual ke rumah tangga sama ke perusahaan itu beda-beda. Harganya 600. Kalau beli LCD, 3,5. Kalau beli terpisah gini, hitungannya berarti 600 tambah 3,5, 9,5. Kalau beli both, keduanya bayarnya cukup 8,5. Paham ya prinsip bundling? Paham, Ya? Bu. Beli dua, kadang kan beli deterjen gitu kan, dua lebih murah biasanya. Ya, kalau dananya cukup. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Nah, jadi kalau ada soal kayak gitu, ada kasus kayak gitu, kalau mau dimodelkan, ini silakan dipakai ini modelnya. Sama seperti yang di bab 2 kemarin. Jadi kita perlu input parameter, kita perlu NI. Ukuran konsumen segmennya. Tadi I-nya ada berapa tadi? I-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segmennya. Kemudian reservation price, jadi harganya, RIJ-nya. Dari konsumen ke I untuk bundle ke J. Variabel keputusannya apa? XJ. Kita akan menentukan harga dari bundle ke J. Variabelnya YIJ sama dengan 1 kalau konsumen segmen ke I membeli bundle ke J. Jadi kalau Y24 sama dengan 1 artinya apa? Customer segment customer segment 2 purchase
customer segment 2 purchase bundle 4. Jadi konsumen segmen kelas kedua dia membeli bundle ke-4, paket yang keempat, gitu ya. Di sini ada consumer surplusnya, jadi reservation price dikurang selling price. Harga reservasi itu apa? Harga pesanan ya, dikurang di harga dijual. Nah ini pasti mau memaksimumkan selling price ini. Bisa dipakai fungsi tujuannya. Kendalanya, kalau ada fungsi tujuan, ya ada kendala nih. Every customer, setiap customer membeli tepat cuma satu bundling, cuma satu paket. Ini pakai sama dengan satu. Kemudian konsumen ke I akan membeli bundle ke J hanya ketika duitnya ini ya, consumer surplusnya maksimum. Jadi buat ini, SJ lebih besar sama dengan RIJ dikurang XJ. SIJ nih, RIJ kurang XJ kali YIJ. Jadi nanti sebenarnya ini bisa dibuat gitu ya. Variabel pembatas ya YIJ sama dengan 0, XJ lebih besar sama dengan 0. Nih. Kalau mau dilinearkan yang tadi ini ya. Ini sama yang saya buat tadi. Bedanya apa kalau yang YIJ nih? Untuk mengganti YIJ, XJ ini kan kelihatan ya ada perkalian variabel nih, YIJ kali XJ. Gantilah dengan ZIJ, boleh dengan variabel yang baru. Di mana tadi ada? Ini ya. Nanti kan kalau dikali, ya ini kan, kalau dikali kan jadi ada perkalian variabel. Nah ini boleh diganti. RIJ, IJ. Nanti ini diganti. Ini. Ya kan sendiri. Dikasih batasan. Ini kalau mau pakai bundling. Jadi tambahkan juga ke set kendala ini. Ya, kalau mau pakai ini keterangannya, kendala keempat memastikan bahwa ZIJ itu tidak dapat melebihi harga pasar. Nah ini, cannot exceed the market price. Kendala kelima memastikan bahwa ZIJ tidak dapat melebihi harga maksimum dari customer ke I. Kemudian jika YIJ-nya 0, ya kan, kalau tidak dibeli, maka constraint ke-6 ini redundant, berlebihan. Ini M, big M ya. Very big. Ini tambahan ya. Yang penting yang tadi. Habis ini. Jadi yang penting yang dari bab sini, saya ulang sedikit. Ini buat apa? Buat memodelkan ini. Project A dipilih, project B tidak dipilih. Dan pemodelan untuk kendalanya. Ya ini. Linear expression-nya. Oke, ini punya penjelasan aja. Ini sering ada. Kalau kasus seperti ini, saya ingatkan lagi namanya knapsack problem. Artinya model dengan satu kendala itu namanya knapsack problem. Cuma ada satu kendala. Ini kan ya pembatasnya ini. Terus ini piecewise linear function sama yang polynomial function. Yang apa ngedrop all positive exponent. Sampai sini. Inilah bahan sampai kuis. Yang jelas pasti ada masuk itu yang bentuk standar. Jadi belajarlah dulu yang bentuk standar, jangan sampai salah. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Bentuk standar atau ada yang mau diulang nggak? Kalau nggak ada, cukup. Tinggal minggu depan kuis. Gitu aja. Hati-hati kalau ngeliat kunci jawaban ya, kadang dia salah. Yang salah tuh bukan salah kunci, salah yang tukang ngetik biasanya tuh. Nanti soalnya kamu hati-hati lihatnya, kalau lebih kecil sama dengan nanti dikunci, dia nulisnya ngerjainnya lebih besar sama dengan, hati-hati juga seperti itu.